Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kusdarini, SIP MPA, dan Ibu Anissa Aulia Putri, SAP MKP. Perkenalkan, nama saya Naufal Giovedi Ronswit dengan NIM 2210843045. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Koopadek terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Adapun latar belakang saya, yaitu masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang efisien, efektif, dan tidak berbelit-belit. Hal ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu pemerintah menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas, serta mewajibkan penyelenggaraan pelayanan atau pemerintah memberikan pelayanan yang baik, adil, dan transparan. Pelayanan publik tidak terlepas dari administrasi kependudukan. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai pemenuhan hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah mewujudkan transformasi dari sistem manual menuju sistem digital atau e-government. Pada saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang strategis dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. Salah satunya di Sdukcapil di Kabupaten Mukomuko yang meluncurkan inovasi layanan dengan nama Kuopadek. Kuopadek merupakan singkatan dari Ku Pakai WhatsApp untuk pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi ini dibuat oleh Disdukcapil Kabupaten Mukomuko untuk menjangkau masyarakat yang termasuk daerah 3T sesuai dengan kondisi geografis Mukomuko. Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Adapun gap permasalahannya yang pertama yaitu meskipun penggunaan Kuopadek meningkat, jumlah pelayanan offline-nya masih sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan antrian panjang dan jam-jam sibuk dan sehingga membuat waktu tunggu lebih lama. Yang kedua yaitu hanya terdapat satu operator yang melayani seluruh permintaan pelayanan Kuopadek. Dan juga program ini sudah ada namun kualitas pelayanannya belum dilaksanakan secara optimal sehingga kepuasan masyarakat belum dapat dikatakan maksimal. Tiga yaitu warga Kabupaten Mukomuko masih memiliki akses internet terbatas sehingga mengalami kesulitan untuk memanfaatkan layanan digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas sehingga diperlukannya penelitian untuk mengukur kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kabupaten Mukomuko. Adapun rumusan masalah saya ya pertama yaitu bagaimana tingkat kualitas pelayanan program Kuopadek pada Disdukcapil Kabupaten Mukomuko. Yang kedua itu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat pada Disdukcapil Kabupaten Mukomuko. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh kualitas pelayanan program Kuopadek terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama itu mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kualitas pelayanan Kuopadek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Yang kedua yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Mukomuko. Dan yang ketiga itu mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Kuopadek terhadap kepuasan masyarakat di Kabupaten Mukomuko. Adapun studi penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reno Januar pada tahun 2023 tentang pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Sdukcapil Kota Padang. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Devi Mustikarani yang berjudul Analisis Program Kuopadek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Nia Sonani dan IS Anissa Yulia pada tahun 2021 tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada bagian pelayanan administrasi kependudukan. Adapun grand teori saya yaitu dari Hardiansah yang menyebutkan jika suatu layanan dapat memberikan kebutuhan sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka layanan tersebut dianggap berkualitas tinggi. Adapun teori kualitas layanan yaitu teori Agus Dwianto dengan 3 indikator yaitu efisiensi, responsif, dan non-partisan. Ya, adapun teori dari kepuasan masyarakat saya yaitu oleh Sultan Dudka, Fronti of Fronti, Delivery Communication, Complaint Handling, dan Resolution of Problem.
Selanjutnya yaitu skema pemikiran, adanya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Lanjut, definisi konsep yaitu kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan individu sesuai dengan kebutuhan dan harapan individu atas suatu layanan. Adapun pengertian dari kepuasan masyarakat yaitu kondisi di mana masyarakat merasa puas atas pelayanannya yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Adapun definisi operasional saya yang pertama yaitu pada indikator efisiensi dengan 3 operasional, yaitu yang pertama mengukur tingkat ketangkapan operator Kopaja dalam menindaklanjuti permohonan dokumen kependudukan yang diajukan masyarakat. Yang kedua, mengukur tingkat kecepatan respon komunikasi pelayanan. Tiga, mengukur kemampuan petugas memberikan informasi yang jelas, rinci, dan membantu dalam proses pelayanan. Yang kedua, ada indikator responsif dengan 3 operasional. Yang pertama, mengukur tingkat ketangkapan operator Kopaja dalam menindaklanjuti permohonan dokumen kependudukan yang diajukan masyarakat. Mengukur tingkat kecepatan respon komunikasi pelayanan, mengukur kemampuan petugas memberikan informasi yang jelas, rinci, dan membantu dalam proses pelayanan. 3, ada indikator non-partisan yaitu mengukur sikap dan perilaku petugas pelayanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara adil, netral, dan tidak diskriminatif. Dan mengukur tingkat kesamaan kesempatan yang dimiliki seluruh masyarakat dalam memperoleh layanan program Kopaja tanpa adanya pembatasan atau diskriminasi, dan mengukur tingkat kesesuaian pelayanan yang diberikan oleh kooperator Kopaja berdasarkan urutan permohonan, bukan berdasarkan kedekatan atau hubungan pribadi antara pengguna dan petugas. Adapun variabel kepuasan masyarakat dengan 4 indikator. Yang pertama, indikator quality of warranty, yang mana pertama mengukur tingkat rasa aman terhadap kerahasiaan data dan dokumen pribadi pada layanan Kopaja, mengukur keyakinan masyarakat bahwa setiap keluhan akan ditindaklanjuti hingga selesai, mengukur keyakinan masyarakat terhadap keamanan data dan dokumen dari penyalahgunaan atau kebocoran. Yang kedua, ada indikator delivery communication. Yang pertama, mengukur tingkat kejelasan informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan alur pelayanan yang disampaikan melalui layanan Kopaja. Yang kedua, itu mengukur tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi status permohonan kepada masyarakat melalui layanan Kopaja. Yang ketiga, ada mengukur tingkat kemudahan masyarakat dalam memahami proses pelayanan berdasarkan informasi yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan proses tanpa kebingungan. Yang ketiga, pada indikator complaint handling, mengukur kecepatan operator dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat, mengukur kemudahan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan melalui Kopaja, dan mengukur profesionalitas, keramahan, dan tanggung jawab operator dalam menangani keluhan. Yang keempat yaitu percent of problem, yang mana mengukur kemudahan masyarakat dalam memahami dan menerapkan solusi yang diberikan, mengukur kepuasan masyarakat terhadap solusi yang diberikan oleh operator, mengukur kepuasan masyarakat terhadap hasil penyelesaian pengaduan sesuai harapan. Adapun metode penelitian saya yaitu menggunakan metode kuantitatif, yang mana populasi saya berjumlah 1.867 orang yang merupakan pengguna Kopaja pada tahun 2025. Adapun sampel saya berjumlah 95 orang dengan menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Yang kedua yaitu variabel jenis dan sumber data. Data yang saya gunakan dalam bentuk yaitu data ordinal dalam bentuk skala Likert, adapun data primer kuesioner dan data sekunder yaitu dokumen pendukung. Ketiga, ada teknik pengumpulan data, validitas, dan reliabilitas. Saya menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, uji validitas, yaitu 30 item pertanyaan untuk pengguna di tahun 2025 menunjukkan hasil yang valid. Ketiga, yaitu uji reliabilitas, yaitu menunjukkan hasil yang reliable dengan jumlah 0,923. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu statistik deskriptif menggunakan tingkat capaian responden atau TCR. Yang kedua, statistik inferensial menggunakan teknik korelasi Kendall-Stau. Hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan program Kopaja terhadap kepuasan masyarakat di Disdukcapil Kabupaten Mukomuko. AA, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan program Kopaja terhadap kepuasan masyarakat di Disdukcapil Kabupaten Mukomuko. Adapun lokasi penelitian saya yang dilakukan adalah pada Disdukcapil Kabupaten Mukomuko yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Jalan Imam Bonjol, Bendartu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Adapun temuan dan analisis data berdasarkan karakteristik responden. Yang pertama, pada jenis kelamin yaitu lebih dominan perempuan dengan jumlah 58 orang dengan tingkat persentase yaitu 61%.
selebihnya oleh laki-laki pada tingkat berjumlah 37 orang dengan persentase 38,9%. Yang kedua yaitu berdasarkan umur, yang mana umur kelompok jenis umur 21 sampai 30 tahun itu berjumlah 40 orang dengan tingkat persentase 48,4%. Yang ketiga yaitu pada jenis pekerjaan yang banyak mengakses layanan Kopada yaitu wirausaha dengan persentase 27%. Yang keempat yaitu pada tingkat pendidikan yang mana banyak mengakses pada tingkat pendidikan D4 atau S1 dengan persentase 41,1%. Dan jenis layanan yang paling banyak digunakan pada program Kopade yaitu kartu tanda penduduk dengan persentase 28,42%. Hasil dari analisis saya yang pertama statistik deskriptif pada variabel kualitas layanan berdasarkan pengukuran diperoleh tingkat TJR sebesar 83,55% yang mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori baik. Yang kedua yaitu statistik deskriptif pada variabel kepuasan masyarakat berdasarkan pengukuran diperoleh nilai TCR sebesar 83,19% yang mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat juga berada pada kategori baik. Adapun statistik inferensial yang mana menggunakan korelasi Kendall-Stau dengan R tabel 0,1698 menunjukkan nilai positif dan HA diterima. Sehingga hubungan variabel X dan Y memperoleh kategori kuat karena berada pada angka 0,60 sampai 0,799. Pada nilai signifikasi sebesar 0,001% sehingga menunjukkan korelasi yang signifikan. Selanjutnya, menguji regresi linear sederhana menunjukkan nilai konstanta sebesar 5,675. Diartikan bahwa nilai konsistensi variabel kepuasan masyarakat adalah 5,675. Apabila variabel kualitas pelayanan dianggap tetap untuk nilai koefisien regresi yaitu B adalah 1,177 yang bernilai positif. Sehingga diartikan apabila kualitas pelayanan meningkat satu satuan, maka kepuasan masyarakat juga akan mengalami peningkatan 1,177 satuan. Hasil uji T menunjukkan nilai T sebesar 19,237 dengan signifikasi kurang dari 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan Kopada pada Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya itu koefisien determinasi hipotesis HA diterima dengan kualitas pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui program Kopada secara positif dan signifikan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat Kabupaten Mukomuko sebesar 0,799. Kesimpulannya yang pertama yaitu kualitas pelayanan program Kopada menggunakan 3 indikator teori yang dari Agus Duyanto memperoleh TCR sebesar 83,55% dengan kategori baik. Yang kedua itu kepuasan masyarakat pengguna layanan Kopada menggunakan 4 indikator oleh teori Dudka memperoleh nilai TCR sebesar 83,19% dengan kategori baik. Koefisien korelasi variabel X dan variabel Y sebesar 0,63 dengan signifikasi 0,001. Kedua variabel tersebut memiliki kategori kuat yang positif dan koefisien diterima sebesar 7,2%. Saran di Dukcapil Kabupaten Mukomuko perlu menambah operator Kopada serta menetapkan SOP waktu respon agar pelayanan lebih cepat dan responsif. Yang kedua, sosialisasi penggunaan program Kopada perlu dilakukan secara intensif melalui media sosial, pemerintah desa, kecamatan, dan kegiatan jemput bola. Yang ketiga yaitu pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu mendukung pemerataan akses internet guna meningkatkan aksesibilitas layanan digital bagi masyarakat. Yang keempat yaitu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar kualitas pelayanan agar analisis terhadap kepuasan masyarakat menjadi lebih lengkap. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.